Assalamualaikum Ibu. Apapun yang terjadi di muka bumi ini Allah yang menentukan. Si A, si B, si C yang kena, si D enggak, itu Allah yang menentukan. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti itu, apapun keadaan kita akan menerima dengan lapang. Astagfirullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun. Majelis Taklim di Al-Ghifari itu berdiri sekitar tahun 1980. Dimulai dari para dosen agama Islam, ya, dosen IPB agama Islam, mereka itu ingin sekali mendirikan Majelis Taklim dengan cara mengumpulkan istri-istri dosen dan istri-istri pegawai. Mereka itu diadakan mental health, ya, dimana itu isinya agar mereka tertarik gitu ya dengan keislaman gitu. Alhamdulillah ternyata setelah itu terwujud Majelis Taklim Al-Ghifari gitu, dan waktu itu diketuai oleh Ibu Supan, ya, Ibu Supan, kemudian dilanjut oleh Ibu Didi, kemudian dilanjut oleh Ibu Darwis dan oleh Ibu Amris. Setelah itu saya masuk pada pada tahun 2004. Pada waktu itu, pada tahun 2000, ada dosen agama Islam yang bernama Ibu Komariah. Dia pernah bertemu dengan Pak Leman. Dia pernah bertemu waktu itu mungkin dia di Bimro, dan dia merasa terkesan sekali. Akhirnya beliau diajaklah ke Al-Ghifari. Dan setelah itu dia menjelaskan apa itu Bimro, itu kemudian manfaatnya apa, dan tertariklah jamaah pada waktu itu. Akhirnya begitu dibentuk, begitu tahun 2000 mulai berjalan. Setelah kami waktu itu menghubungi rumah sakit rumah sakit PMI pada waktu itu, dan keduanya rumah sakit Islam. Itu diketuai oleh Ibu yang pertama itu Ibu Bambang, ya, Ibu Bambang. Kemudian setelah itu dilanjut ketua Bimrohnya dengan Ibu Eni Hartoto. Kemudian dilanjut dengan Ibu Upi. Nah, dan setelah itu dilanjut dengan Ibu Misma. Nah, alhamdulillah ternyata begitu dipegang dengan Ibu Misma masih makin meluas gitu ya. Jadi kami ke rumah sakit itu banyak juga tantangan yang kami peroleh. Dari keluarga pasien, dari pasien sendiri, yang kadang-kadang mereka salah persepsi. Kami datang, mungkin bagi mereka kurang jelas kami siapa, atau juga belum ada prolog dari perawat bahwa nanti akan ada bimbingan rohani, mungkin juga ada alasan itu. Sehingga ada sedikit penolakan ya dari mereka. Tapi alhamdulillah dengan keramah tamahan
ibu-ibu pembimroh. Masya Allah. Tentunya juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu itu mampu menyemangati pasien. Jadi seorang pembimroh itu memang harus punya ilmu yang mumpuni, sikap yang ikhlas, rendah hati, ramah, bisa menerima atensi dari pasien itu kepada kita. Gitu. Kita pernah mengadakan survei tahun, bukan survei ya, angket kecil-kecilan. Saya ingin tahu sebanyak apa sih butuhnya pasien terhadap kegiatan kami ini gitu ya. Nah, kami adakan itu, ada tuh statistik di Masjid Taklim Al-Ghifari, saya tempel juga masih. Sebagian besar itu 80-90% mengatakan sangat bagus dan benar-benar mereka merasa tertolong dengan kehadiran ibu-ibu bimroh itu. Saat itu saya sedang dirawat di rumah sakit PMI di lantai 2 karena dapat cobaan itu lagi kebetulan sakit mah waktu itu dirawat. Nah, kunjungan dari ibu-ibu yang tergabung di Al-Ghifari ke pasien waktu itu saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah. Nah, itu memang sangat dibutuhkan karena orang yang sedang menderita dan tidak berdaya melawan penyakit. Oleh sebab itu ini sangat positif, ya, sangat positif dan sangat berharga. Dengan rasa syukur dikunjungi oleh pihak Al-Ghifari. Sebenarnya kalau untuk rumah sakit sangat-sangat diuntungkan dengan adanya tim bimroh ini, karena kami sebagai petugas perawat terutama di ruangan, karena sangat terbatas waktunya, karena kan manusia itu ya pasiennya sebagai makhluk bio, psiko, dan spiritual. Oke, kita ada bionya, psikonya, kemudian spiritualnya dibantu sama tim bimroh dari Al-Ghifari. Lehernya ke batang tenggorokannya, genapkan hatinya untuk meminta, berdoa, dan kirim kalah jutaan malaikat. Agar lebih berkembang ya, dan mudah-mudahan Bunda Nismanya sehat selalu, agar terus bisa membawa gitu ya teman-temannya jauh lebih maju lagi. Alhamdulillah kami sekarang ini sudah melangkah di usia senja, tapi kami tidak mau dikatakan tua. Kenapa kami semangat terus? Kami ingin mengestafetkan semua kegiatan ini kepada ibu-ibu muda yang sekarang lebih canggih, ilmunya lebih banyak, keterampilannya lebih mumpuni ya, dengan adanya media yang sekarang cukup membantu. Kami titipkan semua kegiatan ini akan lebih maju lagi, bukan hanya tingkat Bogor Kota, tapi seluruh Indonesia. Kami tidak mengharapkan imbalan berupa apapun dari pasien ataupun dari pihak rumah sakit. Hanya kami mengamalkan ilmu yang kami peroleh dengan adanya hadis Nabi yang mengatakan bahwa apabila kau berkunjung di pagi hari, 70.000 malaikat akan mendoakanmu sampai sore hari. Kalau engkau berkunjung di sore hari, 70.000 malaikat mendoakanmu sampai pagi hari. Itulah yang kami harapkan. Kalau kami jalan, dorong-dorong ruangan itu seperti kami berjalan di jannah, di keliling surga.